Hey, udah lama aku nggak membahas hal yang berkaitan dengan story time. Mari kita mulai story time. Story time. Kenapa ya mantan saya larang saya deketin cewek lain dan larang saya jalan padahal dia udah ada cowok lain. Pas saya minta balikan nggak dijawab. Oke, alasan pertama kenapa mantanmu tuh marah ketika mungkin kamu deket yang lain. Alasan pertama adalah dia belum bisa move on sepenuhnya darimu. Dan yang kedua adalah dia akan kehilangan cadangan jika kamu bisa move on darinya. Cadangan apa? Cadangan gebetan dong jika dia mungkin putus dari pacarnya yang sekarang. Sadis? Ya begitulah. Story time. Kalau pacar suka bilang putus pas lagi marah, itu artinya apa? Dan itu terjadi berulang kali sampai detik ini. Ini menurut aku loh, sebetulnya alasan apapun ini merujuk pada hal yang negatif. Yang pertama, alasan seorang pacar selalu minta putus ketika ada masalah adalah dia nggak bahagia sama kamu. Karena alasan apapun, jika dia masih sayang, dia selalu berusaha untuk mempertahankan hubungannya. Iya toh, jadi kalau misalnya dia selalu minta putus ketika ada masalah, berarti kan nggak bahagia, berarti kan ada sesuatu yang ganjil. Dan yang kedua, mungkin dia bosan sama kamu. Makanya dia berusaha untuk mencari alasan apapun agar bisa putus sama kamu. Story time. Lah, gue malah udah chatan lama, mau ketemu malah IG di unfollow, pertemanan FB dihapus, tapi WA nggak diblok. Oke, alasan pertama berdasarkan pengalamanku, kenapa kamu diblok adalah dia nggak pengen kamu tuh tahu tentang kehidupannya. Ya dengan kata lain, dia tuh nggak pengen kamu tuh terlalu masuk ke dalam kehidupannya. Lah, tapi kok nomor WA aku nggak diblok? Lah, WA kan cuma bisa chat, nggak bisa lihat story, nggak bisa lihat kegiatannya. Ya, no, nggak bisa kepo. Story time. Bang, kalau gebetannya udah marah lama gimana? Yang pertama, kalau misalnya kamu ngerasa salah karena melakukan hal sesuatu, ya minta maaf dong. Dan yang kedua nih, kalau misalnya kamu udah minta maaf tapi dia tetap marah dan kamu tetap berusaha untuk mendekatinya dengan alasan berjuang, stop please. Kalau dia memang udah nggak ada chemistry sama kamu, mau lakuin apapun kamu nggak bisa cuy. Jadi carilah yang lain. Story time. Mantan chat, apakah perlu dijawab bang? Ya terserah. Tapi karena aku tipikal orang yang selalu berusaha untuk menjaga hubungan, walaupun itu dengan mantan, ya selalu aku bales. Dan apalagi di sini aku bukan tipe orang yang pendendam dan apalagi pembenci sama mantan, walaupun mungkin mantanku itu salah ya. Karena misalnya dia chat, pasti aku bales. Bukan karena aku bucin. Tapi alasan dasarnya adalah aku nggak pengen merusak hubungan pertemanan. Dah, itu aja. Jadi kalau misalnya kamu bertanya kamu harus bales mantan atau enggak, ya itu balik ke kamu lagi. Story time. Mas, update story dimanapun aku berada itu salah nggak sih? Aku takut dicap alay. Sebetulnya ini adalah hal yang paling aku takutkan. Kenapa menjadi hal yang aku takutkan? Karena zaman sekarang itu kebanyakan orang itu selalu mendengar apa kata orang di sosmed. Seperti, jadi orang kok alay setiap mau makan, makanannya difoto. Atau mungkin, jadi orang kok alay tiap melakukan sesuatu selalu diposting. Inilah hal yang aku takutkan karena kita selalu mendengarkan apa kata orang, kita jadi nggak merasa percaya diri ketika melakukan sesuatu. Ya padahal sesuatu itu bisa bikin bahagia. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahagia dengan posting ini itu, ya udah lakuin aja. Alasan kenapa aku bilang ya udah lakuin aja karena setiap orang mempunyai standar kebahagiaannya berbeda-beda. Jadi hal yang aku bilang di sini adalah jangan pernah kamu merasa terpenjara karena omongan orang. Story time. Mas, aku sayang sama dia tapi dia toksik suka main tangan. Main tangan. Kebodohan seseorang adalah ketika dia udah tahu dia tersakiti tapi masih berusaha untuk sayang sama dia. Asik. Alasannya kenapa aku bisa bilang bodoh terhadap orang-orang macam seperti itu? Alasan yang paling utama adalah karena dia lebih mencintai orang lain daripada mencintai dirinya sendiri. Wah, berat sekali, Bung. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu hal itu menyakitkan buat dirimu, ya udah carilah yang lain dong. Emang keberadaanmu di dunia ini hanya untuk disakiti doang? Sadar. Story time. Bang, kenapa sih gue males pacaran? Sama, kadang aku juga berpikir, kenapa ya aku males pacaran? Saat ini, aku tuh mempunyai beberapa gebetan yang bahkan udah deket banget. Yang bahkan orang-orang udah bilang udah kayak orang pacaran lah. Tetapi anehnya adalah ketika hubungan itu semakin dekat, aku malah merasa
ini hubungan ini buat apa ya? Dan aku merasa hal ini hal yang penting nggak ya? Dan hal itu tuh malah membawa aku ke titik, males nanti aja punya pacar. Is that good? No, totally fucking no. Kenapa hal itu nggak bagus? Karena aku sadar, aku mempermainkan perasaannya. Tapi setelah dipikir-pikir ya, kenapa aku merasakan hal seperti itu? Dan lalu bertanya ke teman-teman, dan teman-teman juga merasakan yang sama. Kebanyakan orang merasa males untuk pacaran karena mereka tuh belum butuh cuy. Ya kebanyakan dari mereka menganggap kalau pacaran tuh belum penting. Dan akhirnya aku merasa, iya ya. Jadi apakah kamu juga merasa hal seperti itu? Kalau iya, welcome to the club. So guys, mungkin adalah video yang bisa bagikan untuk video kali ini. Dan mungkin seperti biasa buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, langsung aja like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga bisa membantu mereka. Dan tentu saja buat kalian yang mungkin gak kepengen ketinggalan dengan video-video ada di channel ini dan mungkin sekaligus pengen mendukungku, langsung aja subscribe dan cara menekan tombol merah di bawah sana. Dan buat kalian yang mungkin pengen curhat atau mungkin kalian butuh kuping, kalian bisa follow IG ku di sini dan DM di sana, dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. And that's it guys, and as always, be awesome.